Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa berkata ia hidup bersatu dengan Allah atau ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Bagaimanakah Kristus hidup? Kristus hidup, saudaraku, dia mengorbankan dirinya. Dia memberi yang termahal dari dirinya. Apakah itu? Nyawanya, hidupnya, diserahkannya untuk keselamatan kita. Bukan cuma Kristus, Bapa di sorga, saudaraku, mempunyai sifat suka memberi. Hatinya suka memberi. Saya bacakan Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan, Bapa kita di sorga, suka memberi. Ayat berikutnya, saudaraku, Yohanes 3:16. Semua kita tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi supaya manusia ini tidak ke neraka, tapi ke sorga, Bapa rela memberi satu-satunya anaknya yang tunggal, yang paling berharga, supaya kita boleh diselamatkan. Hati Bapa suka memberi. Amin. Tuhan Yesus sendiri, dia juga seperti Bapanya. 1 Yohanes 3:16. Tadi Yohanes 3:16. Sekarang 1 Yohanes 3:16. Mudah bagi saudara membukanya dalam Alkitab saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kalau tadi kasih Bapa, sekarang kasih Kristus. Yaitu bahwa ia yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara kenal kasih Tuhan Yesus, yaitu dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Saya ulangi, kasih Yesus yang paling utama, ya, kasih Yesus membuat kita selalu selamat, datang dari rumah sampai gereja selamat. Oke, kasih Yesus memberikan kita berkat yang berkelimpahan. Tapi kasihnya itu semuanya, semua itu disebabkan karena dia rela menyerahkan nyawanya. Tidak ada, saudaraku, jalannya kita diberkati. Tidak ada jalannya kita ke sorga. Tidak ada jalannya kita disembuhkan, kecuali Yesus mau dikorbankan. Mati bagi kita, darahnya tercurah, berbilur-bilur, menjadi miskin, dihinakan, supaya semua kutuk itu diangkat olehnya. Dan berkat Abraham jadi kepada kita. Janji Tuhan digenapi kepada kita. Itulah kasih Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita lihat ini, apapun yang kita korbankan sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang telah dikorbankan Yesus bagi kita. Jadi tidak ada sebenarnya tahanan dalam hidup kita untuk berkorban apa saja. Karena itu telah dimulai dari kasih Bapa yang begitu besar, kasih Yesus yang begitu besar. Dan kalau saudara baca dalam Alkitab ini, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sungguh tidak menyayangkan nyawanya supaya bisa mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan sangat serius dalam mengasihi kita. Roma 8 ayat 32 berkata, ia Bapa yang tidak menyayangkan anak sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, Yohanes 3:16 tadi. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau yang sudah paling mahal pun Bapa mau menyerahkannya, apalagi yang lain. Apapun persoalan saudara, pastilah diberikan Tuhan jalan keluarnya. Persoalan yang paling besar adalah persoalan dosa. Karena itu saudaraku membawa kita ke neraka. Dan firman Tuhan berkata, apa gunanya dapat seluruh dunia jikalau jiwa binasa. Berarti persoalan dosa, persoalan keselamatan jiwa melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau itu pun diberikan Bapa, anaknya menderita kepada sampai mati di kayu salib untuk kita, apalagi yang lain, percayailah Bapa pasti akan memberikannya. Haleluya. Tapi miliki hati ya seperti Bapa, dia suka memberikannya kepada kita. Kita pun mari ikuti teladan Bapa. Amin. Saya bacakan 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Saudaraku, semua kutuk dosa yang turun atau yang menimpa manusia ditimpakan kepada Yesus. Yesus berbilur-bilur supaya saya dan saudara sembuh. Yesus kaya karena dia yang punya sorga dan bumi dan seluruh sakrawala dan semua alam semesta. Tapi dia lahir pun di kandang domba. Dan waktu mati tidak ada pun saudaraku hartanya. Hanya bajunya itu pun dibagi-bagi oleh serdadu. Mengapa? Dia rela menjadi miskin supaya kutuk kemiskinan itu diangkat dari kita dan kita menjadi kaya. Haleluya. Serius Tuhan mengerjakannya. Untuk kesembuhan saya dan saudara, untuk kebebasan saya dan saudara, untuk keberkatan saya dan saudara. Dan Tuhan begitu serius, adakah kita serius? Tuhan punya misi bagi kita, makanya dia berkati kita, adakah mata kita melihat misi itu? Tuhan serius, kita pun serius, amin. Tuhan mau memberkati, kita terima berkatnya, amin.